Jadi kita udah tadi baca ya kak ya. Kak Kris baca tentang buku apa? Tentang Ditunjukin dong, laut ditunjukin dong. laut Apa? Laut dan dasar dasar laut. laut. Bab berapa yang kalian baca? Bab 20. Oke, bisa diceritakan apa yang kamu baca? Ya. Tunggu aku minum dulu. Minum dulu. Ayo. Jadi ceritanya tuh kan si Porong itu kan lagi naik mobil sama Koyang. Ini Porong, ini Koyang. Ini Porong, ini Koyang. Nah si Porongnya itu tuh kan habis isi bensin. Nah terus habis itu Porong bilang itu Porong sama Koyang habis isi bensin naik mobil. Nah Porongnya itu tuh bilang harga minyaknya naik tajam, terus dia bilang iya gitu. Terus habis itu mereka tiba-tiba bahas tentang minyak di dasar laut. Minyak ya? Minyak di dasar laut. Nah jadi Gimana tuh? minyak itu jadi awalnya itu fosil makhluk hidup tuh kena panas sama tekanan Fosil? Oh. tekanan Tahu fosil apa? Tahu. Oh ya, lanjut dulu. Tekanan apa gitu. Nah terus habis itu mereka lama-lama terbentuk minyak katanya. Terus itu tuh terbentuk minyak di laut, dasar laut itu. Nah habis itu Boleh buka loh ya, nanti mama juga buka kayaknya materinya. emang boleh buka? Berat. Ya, boleh. Udah. Agak berat nih materinya soalnya. Tentang yang dibahas oleh dokter soalnya. Nah terus habis itu Daripada salah. jadi tuh minyak bumi itu naik ke atas melalui tanah berbatu-batu pada lapisan yang bisa ditembus oleh minyak. Dan jika minyak bertemu dengan lapisan yang tidak bisa ditembus, jadi minyak itu kumpul di tempat itu gitu. Jadinya yang tadi dasar laut ini ada gambarnya kan. Nah ini tuh tanah yang nggak bisa apa ya, istilahnya tuh kayak nggak bisa ngeresep gitu, jadi dia ngumpul di sini. Minyak itu. Minyak ini jadi awalnya gini jadi gini. Oke. Hewan malah kok bisa tapi hewan jadi minyak ya? Kan fosil ya. Ya, kamu nanti akan belajar fosil nanti harus belajar. Nah berarti Terus? kata porong selama ini mereka pakai minyak hidup yang bergerak katanya. Soalnya dari hewan Bekas katanya. ya, yang udah mati kan. Udah ya udah mati terus. Jadi minyak bumi itu bukan hanya ada di daratan tetapi juga di laut. Minyak bumi adalah hidrokarbon yang dihasilkan dari makhluk hidup yang mengendap di laut tapi tidak mengalami proses oksidasi. Khususnya di daerah Timur Tengah masih banyak tersimpan. Tapi persediaan minyak bumi hanya cukup untuk penggunaan 40 tahun lagi. Oleh karena itu, pengembangan sumber energi alternatif adalah hal yang sangat serius. Jadi minyak ini hanya bertahan sampai 40 tahun lagi ya. Setelah 40 tahun berarti udah habis kan gitu. Habis berarti orang-orang yang Makanya tadi di sini dikatakan ada apa? Energi alternatif ya. berarti orang-orang yang hidup di 40 tahun ke depan nggak ada minyak gitu. Ya bisa jadi. Makanya kan ada energi alternatif. Lah, Kita, terus nek nggak nanti ada kita bahas ya di pertemuan berikutnya di energi alternatif itu apa aja. Nah, ini kan tadi tentang minyak ya. Minyak yang ada di dasar laut. Berarti kalau nggak ada minyak mereka pakai mobil listrik ya? Bisa jadi. Makanya kan sumber daya bumi ini, sumber daya alam ini kan harus dimanfaatkan dengan baik ya, termasuk listriknya. Listrik itu lama-lama juga sebenarnya bisa habis loh ya. Contohnya
ya penghematan listrik itu banyak ya. Ya kalau udah malam kan listrik kebanyakan digunakan waktu malam ya, lebih banyak. Siang pakai tapi malam lebih banyak. Nah itu kalau malam harus di efisiensi, nah, harus di apa? Diatur ya. Besok Sabtu ini Pak Wap kemarin baru follow Instagram ya, namanya itu apa ya? Earth Hours namanya. Jadi itu besok Sabtu di seluruh dunia itu akan ada gerakan mematikan listrik jam setengah 9, kalau nggak salah ya, pokoknya 1 jam. Makanya Earth Hour setengah 9 sampai setengah 10 kalau nggak salah. Itu Nah pagi kita apa besok lakukan malam? tuh Sabtu malam dong. Lah, Jadi kesemuaan kita. ya makanya kita tahan tuh 1 jam untuk kita matikan, nanti dihidupin lagi. Jadi itu usaha manusia supaya energi yang ada di bumi ini bisa bertahan lebih lama. Paham kan? Iya, berarti harus dikituin biar bertahan lebih lama gitu. Karena kalau digunakan terus katakanlah 40 tahun lagi habis. Tapi kalau kita menghemat berarti bisa jadi 2 kali lipat, berarti berapa? 40 kali 2 80, bisa jadi 80 tahun lagi atau malah lebih. Iya. Nah jadi minyak ini harus digunakan secara bijak gitu ya. Oke, terima kasih Kak Grace sudah cerita apa yang sudah dibaca ya tentang laut dan dasar laut dan laut ya. Babnya tentang apa tadi bab yang dibaca? Minyak di dasar laut ya? Iya, minyak di dasar laut. Oke, gantian ya. Nah ini Pak sudah membaca buku Sebelum Anda Pergi ke Dokter Jantung ya. Sebelum Anda Pergi ke Dokter Jantung. Nah, jadi ini penjelasan dari pertanyaan tersering mengenai Dokter jantung. mengenai penyakit jantung. Iya. Ini ditulis oleh gitu Kak. Dr. Vito Anggarino Damai ya. Vito temanku. Dia adalah dokter spesialis jantung ya. Oh iya. Dia subspesialis apa namanya? Varises ya. Apa varises? Varises itu ya besok kita bahas ya. Varises itu kebanyakan ada di jantung. Dia spesialis jantung ya. Nah di bab kali ini dia Pak baca di bab 5 nih. Ya, Pak pilih random ya, nggak urut ya. Coba dibaca judulnya apa? Seputar pencegahan penyakit jantung. Nah, jadi di negara kita juga di dunia ini toh penyakit jantung itu termasuk penyakit yang tertinggi ya. Iya. Tertinggi ya. Iya. Nah, jadi kita harus mencegah penyakit jantung. Sama nih halnya nih, kayaknya mirip nih. Supaya tidak terjadi krisis energi, maka kita harus mencegah hemat. Nah, untuk mencegah energi habis. Nah, kalau ini untuk mencegah terjadinya penyakit pada jantung. Nah, yang pertama nih yang Papa baca akibat darah tinggi yang perlu Anda ketahui. Jadi, darah tinggi itu apa? Kita kenal dengan hipertensi. Hipertensi itu sebetulnya tanda gejala dari tekanan darah dalam tubuh yang tinggi, tapi itu juga bisa dikatakan penyakit juga. Nah, di sini ada gambar nih. Setidaknya terdapat 5 hal yang berbahaya apabila tensi tinggi atau hipertensi dan kalau tidak diobati. Ada 5 ya, ada 5. Yang pertama bisa terjadi gagal ginjal. Nah, yang kedua bisa jadi Apa gue? ini kan bola mata. Kebutaan. Lalu berikutnya ada Saraf kaki. ini terjadi gangguan aliran pembuluh darah di kaki. Ya, jadi orang hipertensi itu bisa kakinya karena kebas. Kakinya kenapa? Kebas. Kayak geringan tuh loh. Oh. Nah itu karena alirannya kalah. Lalu berikutnya ada terjadi serangan jantung mendadak. Nah di keluarga Itu biasa yang tua-tua kan? iya, tapi sekarang sudah semakin kesini. Dulu 50-60 tahun serangan jantung, sekarang 40 tahun, 30 tahun banyak yang kena serangan jantung. Karena apa?
kebiasaan hidup yang tidak sehat di usia muda. Nah, terus yang ketiga adalah otak. Ini terjadi apa? Serangan stroke yang tiba-tiba pelo. Tiba-tiba kamu pernah lihat video di sosial media, tiba-tiba dia saat aktivitas tiba-tiba pingsan, meninggal. Nah, karena dia ada serangan stroke di sini, pembuluh darah. Kan hipertensi itu kan ibarat, nah ini ibarat apa sih ini apa nih? Peralon ya? Kan ada untuk mengalirkan apa? Air kan? Nah, ini peralon itu semakin kecil kayak di kaku, semakin kecil. Jadi tekanan darahnya kalau kamu nyiram tanaman, kalau kamu pencet tuh akan semakin gimana? Airnya muncrat kan? Muncrat. Nah, itu darah muncrat pecah bahkan di otak atau di mata. Kan ada pembuluh darah di sini. Nah, ini juga ada pembuluh darah di sini. Gagal ginjal karena mungkin di sana aliran darah nggak lancar, fungsi ginjal juga nggak lancar. Nah, bahaya kan? Jadi supaya, nah ini kan seputar pencegahan penyakit jantung. Nah, salah satu penyakit jantung itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Nah, sehingga kita harus menjaga apa? Menjaga tekanan darah. Gimana cara menjaga tekanan darah? Kita akan bahas di lain waktu. Jadi itu yang tadi Bapak baca ya. Jadi akibat darah tinggi yang perlu diketahui. Jadi darah tinggi atau hipertensi menyebabkan apa tadi? 5 hal. Yang pertama tadi apa? Gagal ginjal. Dari atas dulu deh. Stroke, terus turun jantung, terus gagal ginjal, sehingga cuci darah tuh bisa. Cuci darah? Iya, cuci darah itu kan gara-gara Vidi Aldiano. Darahnya dicuci? Iya, nanti kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya. Karena darahnya kotor, maka diganti pakai mesin. Terus tadi apa? Udah ya, kepala turun. Oh, mata dulu, kepala, stroke, mata buta, terus jantung, serangan jantung, ginjal, terus sama pembuluh darah tidak lancar. Termasuk salah satunya varises. Nah, itu dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, cukup hari ini. Terima kasih.